Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada alhamdulillah. Harusnya malam ini biasanya buatan kono pakai kotak doang. Iya. Materinya ini pemanfaatan Microsoft Office-nya buat untuk bisnis. Ini untuk software Microsoft. Bisa untuk membuat rencana model bisnis. Kita bisa Microsoft Word atau Microsoft Office itu sering kita sebut dengan istilah Word saja. Itu adalah perangkat jadi Microsoft Word ini memang dari perkembangan Word itu sendiri. Namanya multi-download untuk versi verifikasi lain kemudian dulu verifikasi terus SEO unik Custom dan Microsoft Windows. Jadi sangat berkembang sekali untuk Office Word ini mulai dari 2007 lanjut ke 2011 ada juga versi masuk lagi ke versi dan yang terbaru itu ada versi ini juga tidak memakai versi terbaru karena laptop dan televisinya belum support. Ini yang kami tampilkan contohnya itu yang sekarang sering Suaranya kok tidak jelas ya teman-teman di saya, yang putus-putus. Gimana? Tidak terdengar suaranya? Iya, sama Mbak. Kecil banget. Tidak terdengar. Bu Mei harus ganti handset kayaknya. Halo Bu Mei, tes Bu Mei. Suaranya enggak bisa didengar. Halo, terdengar suara saya. Ini saya pinjam headsetnya Pak Wakat 2. Gimana? Terdengar, Bu. Oh iya, headset mahal ini. Punyanya Wakat 2. Terdengar ya? Jadi saya ulangi lagi penjelasannya tidak apa-apa. Jadi untuk hari ini nanti di sini kita akan praktek jadi pemanfaatan Microsoft Office. Bisnis plan kita bisa pakai Microsoft Office untuk BMC, Business Model.
kita bikin surat pengantar, surat permohonan, surat kerjasama, surat milik. Jadi untuk Microsoft Word atau Microsoft Office Word itu memang istilahnya Word itu ada. Jadi Word itu sendiri berkembang. Versi terbarunya itu ada versi 365, jadi tidak menerima versi terbaru tentunya, tetapi di sini masih memakai Word versi 2013. Langsung saja mungkin teman-teman bisa masing-masing. Jadi kalau untuk Word, saya rasa kalian sudah terbiasa karena sudah sering memakai ini. Jadi di Belum, Mei. Soalnya nggak jelas gimana ini. Hah? Kok iso nggak jelas, Fadil? Sangat tidak jelas, Bu Me. Kayak kecil sekali. Itu mana yo, Pak Eko, kok nggak jelas sih? Gimana? Sudah terdengar suara saya? Lumayan, Bu, lumayan terdengar. Tapi ya Lumayan masih terdengar. kecil. Iya, lumayan. Iya, agak jauh. Terdengar suara saya. Halo, terdengar tidak? Terus kalau Terdengar, Bu Me, tapi terdengar agak jauh gitu loh. ya ini mic-nya sebelah mana toh? Headset-nya ini, Pak. Ya Allah. Mic-nya pernah lihat HP atau belum? Enggak, no, mau aku pakai PC komputer. Halo, sudah terdengar ya? Dan kemarin aku lihat hari. Sudah terdengar? Masa aku? Kurang pas, kurang lancar. Gimana? Sudah terdengar ya suara saya ya? Mana juga Sudah, Bu. Sudah keras. Ini saya teriak-teriak. Keras. Oh ya, berarti saya harus mengeluarkan Aman, Bu. volume besar ya. Jadi silakan rekan-rekan semuanya untuk membuka Microsoft Word-nya. Sudah dibuka semua? Jadi untuk software ini tentunya rekan-rekan semua tidak asing karena apa? Sudah terbiasa menggunakannya ketika mengerjakan tugas makalah. Untuk membuat karya ilmiah berupa makalah, setiap mata kuliah menggunakan aplikasi ini, pakai softwarenya ini, jadi sudah sangat familiar sekali. Punyanya Mas Fadil versi berapa Word-nya? Halo. Mas Arif dulu. Versi berapa punyanya Mas Arif? 2010, Bu. 2010 ya, itu sama dengan yang di laptopnya ini. Kalau di komputer ini pakai 2013 ini. Tampilan yang sekarang kalian lihat di share screen ini pakai versi 2013. Kalau punyanya Mbak Putri, versi berapa Word-nya? 2013, Bu Mei. Oke, sama berarti nanti. Kalau Mbak Dwi? Word-nya versi berapa? 2013, Bu Me. Oke, berarti sama. Kalau Mas Okta hadir enggak ini? Oh, Mas Okta enggak hadir ya. Oke. Kalau Mas Fadil versi berapa Word-nya? Oke, jadi rekan-rekan semuanya harus familiar di sini. Ini fitur-fitur yang memang kalian harus memahami.
Buat kalau Mas Fadil untuk software ini tentunya sudah di luar kepala karena sudah mendapat sertifikat dari Mitra Ilmu. Itu jadi sudah memahami betul terkait Microsoft Word, kegunaannya, fungsinya. Jadi pada intinya ya mengolah kata. Tetapi selain mengolah kata juga bisa ditambahkan gambar, membuat tabel juga bisa. Ini ada beberapa menu di atas ini. Ini ada home, ada insert. Ini menunya home ini ya, standarnya. Ini ada menu lagi, sebelahnya insert, ada design, page layout untuk pengaturan, reference, ini mailing, merger ini bisa dipakai. Nanti dikolaborasikan dengan Excel, datanya ngambil dari Excel. Mailing ini mempermudah pekerjaan kita tentunya, review dan ada menu view. Ini versi 2013. Jadi kalau kalian membuat makalah, ini ada contoh enggak ya di sini? Ya, kali ini saya kasih contoh makalahnya kalian saja. Oke, ini ada makalah ini punyanya Mbak Dia aja. Saya kasih contoh langsung. Nah, di sini contohnya ya. Jadi ketika kalian membuat karya ilmiah berupa makalah tentunya, ini ya memang harus diperhatikan penggunaan dari ketentuan. Jadi pasti ada penggunaannya sebenarnya standarnya itu memang pakai Times New Roman. Nah, untuk judul seperti ini, sudah betul ini. Nah, ini logo. Kalian nanti yang ya download logo terbaru ya. Ini logo lama. Yang terbaru punya kita gambarnya tidak seperti itu. Itu bisa diseragamkan lagi. Nah, di sini kelebihannya, ketika kita biasanya bikin surat, kan butuh pop. Pop itu biar langsung otomatis itu bisa pakai ini. Header juga bisa. Jadi dia nanti langsung paten di atasnya sini. Jadi ganti halaman, ada header. Ya, kalau ini halaman kalian pakai footer bisa. Atau pakai page number juga bisa. Nah, ini langsung sesi tanya jawab aja. Kita akan diskusi untuk praktek Word-nya ini. Silakan. Apakah kalian sudah masuk ke perkuliahan selanjutnya? Nanti kalau sudah, kasih tahu saya. Gimana, Bu? Perkuliahan kita komputer berapa jam? Sampai jam berapa? Sampai jam 7:30, Bu. Oh, sampai setengah 8. Setengah Ya? 8. Ya, 7:30. Ya, masih ada waktu 30 menit kita untuk mempraktekkan ini. Silakan. Ya, mungkin. Jadi, ya mana? Ini Mas Fadil kan sudah dapat sertifikatnya dari Mitra Ilmu ini, sebenarnya sudah di luar kepala dan sudah terbiasa untuk menggunakan Word ini. Oh ya, lupa. Iya, jadi Udah lama, memang udah 1 tahun lebih. Makanya itu harus dibiasakan. Setiap hari harus praktek menggunakan software ini. Ya, terbiasa. Soalnya kan yang dikerjakan tuh cuma itu aja, nggak luas gitu kan. Ya, harus mungkin yang luas jarang dipakai itu yang mailing gitu. Ya, lupa mailing ya. Itu saya baru pakai. Jadi dulu saya pakai untuk buat sampulnya ujian. Jadi ujian akhir semester itu biasanya kan di amplopnya ada sampulnya. Tapi saya pakai ini. Untuk gaji saya juga pakai ini. Nah, ketika kalian nanti membuat gaji untuk karyawan kalian ya. Jadi harus membuat datanya dulu di sini. Datanya biasa. Contoh ini. Kasih contoh. Jadi harus punya database-nya di sini. Putri di sini lagi, terus Mas Eka, Mas Arif, Mbak Aulia, nanti bisa jadi gini nantinya kita kan nggak
nggak tahu ya ke depan kita punya perusahaan. Nanti kan bisa memberikan pelajaran kepada anak magang di perusahaan kita. Ini jabatannya, terus habis itu harus selebihnya bagian ini. Jadi harus ada database terlebih dahulu, Mas Fadil, kalau mau mailing. Terus habis itu ini bagian marketing. Ya ini contoh ya, ini contoh. Terus habis itu nominal. Nominal gajinya. Terus gajinya ini contoh sederhananya, simpelnya seperti ini dulu. Terus habis itu jangan lupa disimpan. Save as, nyimpennya. Jadi save sama save as. Save as itu pertama kali kita simpan. Atau save as lagi, kita mau nyimpan dengan nama yang baru. Kalau sudah pernah disimpan, itu pakai save aja bisa. Jadi habis diedit, disimpan lagi, di save. Itu teknis sih, kalian kelihatannya sudah bisa. Nah ini database. Pakai ini aja, terus lanjut kita ke sini ya. Ini kita ada contoh slide. Contoh slide. Contoh slide. Contoh slide. Ini tak kasih contoh. Ya, copy di sini, terus habis itu dokumentasi di sini nama nah ini nanti menyesuaikan, ini nama ya, kita masuk ke sini, ini udah buat seperti ini, tinggal kita ngisi data kita. Kita masuk ke mailing. Habis itu kita ke ini select resepin ini. Ini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Habis itu use and exiting list. Nah, baru habis itu kita masuk ke desktop. Tempat kita nyimpen database-nya untuk data slip gaji tadi. Ini diklik Excel-nya. Terus habis itu open. Sudah kan? Ini sheet pertama. Baru setelah itu kita masuk ke insert merger. Jadi ada nama, jabatan, nominal, gaji. Kita tulis nama. Terus dari situ nominal. Jabatan. Ini jabatannya. Terus habis itu status. Oh ya, statusnya kalau mau diisi harus di database ini ada, ya. Seperti itu. Terus habis itu mana tadi? Nah, di sini gajinya. Ini insert merger file, nominal gaji. Selesai sebenarnya. Simple, cuma gitu aja. Tanpa kalian nanti letak-ketik, ini tinggal di print. Nanti caranya review result. Nah, ini hasil. Ini tahu? Sudah jadi kan? Kita cek lagi loh, Putri. Sudah keluar kan? Terus Dwi. Loh, sudah keluar. Sangat gampang. Okta keluar. Terus Arif sudah keluar, tinggal ngeprint aja, terus tanda tangan. Selesai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, kita sharing aja. Yang punya pengalaman mungkin penggunaan Word, baik, saya itu punya ini cara cepatnya, boleh sharing, berbagi ilmu. Timang. Ini. Jadi bisa mungkin anu Bu. mana? Untuk kalah Mau maghrib mau nih Selorejo kan saiki wis kon. Ya gimana? halo Bu Mai. Dalam nggih. Gimana Mas Fadil? Mungkin anu Bu membuat
nomor halaman. Kan kalau di makalah kan yang pertama itu tanpa halaman. Nah, itu untuk cara menghilangkan yang pertama gitu. Dan yang kedua, yang setelah itu yang halaman kedua itu ada nomor tidak 1. dihilangkan tapi diblok karena otomatis nggak bisa dihilangkan ya. Atau start page juga bisa sebenarnya. Ini kalau Di kamu mau break menghilangkan page sudah bisa, Bu. Di yang break mana page sudah bisa ya. ini kan kamu Itu kan pengennya misal itu di dihilangkan. satu ini dia ganti halaman. Cuma ganti halaman aja. Iya. Nah, kalau sampai mau menghilangkan covernya ini ada 2 cara sebenarnya. Cara yang pertama itu yang saya gunakan. Nanti kalau punya ilmunya sharing ya. Jadi saya itu suka nambah-nambah ilmu. Jadi ada 2 cara yang saya gunakan. Yang pertama adalah ini saya pisah. Jadi sejak dulu saya kuliah itu mengerjakan tugas cover itu selalu berdiri sendiri. Bab 1 berdiri sendiri, bab 2 berdiri sendiri, bab 3 berdiri sendiri. Daftar pustaka itu selalu berdiri sendiri. Itu memudahkan saya ketika saya membuat halaman. Tetapi ketika kalian menjadikan file itu jadi satu kesatuan, itu caranya ada. Nah, ini ya. Ini ada 2. Cara yang pertama itu di blok, memang ditutup, saya tutup itu dia. Tetap dia pakai, kalau start number itu sama sebenarnya. Nanti dia tetap ada halamannya, permasalahannya seperti itu. Nih, ya kan? Nih, dia masih tetap ada halamannya. Itu yang saya lakukan adalah selalu saya ngeblok ini. Jadi ini memang saya tutup ya. Warna putihnya mana ya? Itu Bu yang garis merah itu. Oh bukan dong, ini kan, oh ya pinter kamu. Oke ya, itu yang saya lakukan. Tapi sekarang kan saya jarang mengerjakan hal. Itu dulu yang saya lakukan, itu selalu saya tutup pakai itu. Kalau enggak itu saya pisah-pisah. Tapi siapa tahu kalian itu ada cara cepatnya. Tapi gini, Bu. Tapi gini, kan itu kan di awal. Nah, kalau kita biasanya kalau di daftar pustaka itu pakai Romawi itu kan Bu. Nah, itu untuk Kalau selanjutnya kan daftar pustaka bukan loh. Kalau daftar pustaka dia mengikuti halaman selanjutnya dari bab 3. Yang pakai Romawi itu setelah cover. Setelah cover utama, iya. itu halaman kedua pakai Romawi. Iya, itu yang maksudnya yang itu kan pakai apa itu pakai Romawi gitu kan. Nah, itu nanti setelah masuk ke pembahasan kan pakai nomor 1 gitu kan. Nah, Betul, itu ya? untuk kembali dari Romawi ke huruf angka menjadi 1 itu gimana? Makanya jadi Bima itu selalu memisahkan file. Itu yang saya lakukan. Gitu loh. Nah, kalau memang ada cara biasanya kan saya itu mencoba. Kalau ini format text numbernya kita coba. Ini kan ada ini ya. Start as nah, ini kan dia sudah ditentukan bahwa untuk penomorannya dimulai dari angka 1. Ini bisa nih, pakai ini, Pak Dio, bisa nih dia. Jadi setelah ini,
Kamu masuk ke format page number-nya. Nah, ini nanti akan ketemu kontennya. Ini kan page-nya. Melalui ini. Kita coba praktekkan ya. Ini saya close ini. Oke, ini tampilannya kan seperti ini. Nah, kita ini kan tanpa sistem tertentu. Kita baru masuk ke sini. Yang pertama saya gimana ya pasukannya selain saya blok dia jadi putih, siapa jadi PR banget pagi ini. Iya Bu, kalau setahu saya itu kalau di blok putih itu jadi putih gitu. Tapi kalau saya biasanya pakai save itu yang di blok pakai save gitu. Oh iya, itu ada juga. Soalnya nanti itu kan saling terpaut gitu. Iya, dia putih semua itu. Oke. Atau kalau saya dulu pakai pix brick gitu. Kalau page brick saya selalu nggak berhasil kalau itu. Saya berhasilnya itu ya itu saya tutup dulu ya. Tapi ini mungkin yang lainnya ini pernah mempraktekkan untuk menghilangkan angka di page number ini. Kalau Bunai memang dari dulu prakteknya itu selalu saya pisahin. Jadi cover itu selalu berdiri sendiri. Nah, yang Romawi itu ya berdiri sendiri. Jadi saya lebih gampang untuk memberikan halaman untuk angka Romawinya. Nah, untuk angka biasa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu ya filenya sendiri. Maksudnya berdiri sendiri gimana Bu? Jadi dipisah. Contohnya gini. Contoh ya, ini contohnya. Nah, ini seperti ini. Ini kan dia cover, jadi disimpannya save as, simpan di desktop, dia dikasih judul. Saya selalu seperti ini. Ini berdasarkan pengalaman. Nah, sudah kan cover, saya simpan sendiri. Cover kan? Nah, selanjutnya ini saya lanjut
Saya langsung masuk ke kata pengantar karena kata pengantar daftar isi nantinya itu Romawi. Begini. Oke, seperti ini. Saya simpan selalu. Ini jadi saya selalu menyimpannya, menamainya, karena dia bagian awal ya. Kenapa saya selalu menyimpan Word itu dalam pilihan 97 sampai 2003 dokumen? Karena meskipun dipindah ke versi manapun dia stabil. Beda kalau versi Word 2010 saya simpan pakai ini, nanti dia bisa berubah bentuknya ketika saya menggunakan versi 2016. Saya menggunakan versi yang lainnya. Jadi lebih amannya saya selalu menyimpannya itu pakai Word 97 sampai 2003. Ini bagian awal, saya simpan sendiri. Nanti akan saya kasih halaman. Nah, selanjutnya, ini nanti saya masuk ke, nah ini dia berdiri sendiri. Ini udah kasih halamannya dia. Jangan lupa setiap, nah ini kan kali ya. Jangan lupa selalu di Times New Roman. Terus fontnya 12. Nah, nanti baru diatur. Nah ini dia seperti ini. Nanti untuk yang covernya dia kan tetap. Ini yang saya lakukan setiap saya mengerjakan tugas-tugas itu seperti ini. Nah, tinggal saya memberikan halaman untuk bagian awalnya. Lalu saya menggunakan ini. Sudah selesai. Itu aja. Saya buat skripsi, saya juga buat tesis sama caranya. Jadi bab 1, 2, 3, 4, 5 itu berdiri sendiri. Bagian awal berdiri sendiri, bagian akhirnya berdiri sendiri, covernya berdiri sendiri. Terus selesai ini jangan lupa di Ctrl Alt, terus masuk karena ini tulisannya masih kali ini. Terus ke Times New Roman, terus habis itu ini fontnya 12. Selesai untuk itu. Nah, nanti kalau ada yang menemukan cara cepatnya, boleh dibagikan di share. Silakan. Ini Mas Okta Wisnu, jangan coret-coret layar ya. Halo, bagaimana? Mas Okta, kamu jangan marah, jangan dicoret-coret layarnya, screen-nya. Kalau Saya yang belum ya siapa dulu? Iya, oh, Yang belum bisa itu untuk ini Bu Me. Yang mana? Untuk apa daftar isi itu loh. Oh ya. Biar apa ya? Bisa sama semua itu ya yang angka-angkanya itu biar rata semua gitu. Di titik-titiknya itu yang masih gitu. Biasanya itu saya pakai manual itu. Nah itu ada yang tutorial yang bisa buat langsung Ada. thread gitu ke sampai. Nah itu gimana Bu itu? Oke, siap. Jadi ini kan sudah buat ini coba ya. Ini saya copy paste. Kontrol ini. Jadi setelah diketik daftar isi seperti ini, ini letakkan kursornya itu
Terus nanti akan muncul klik menu. Ini menunya ya. Jadi ada home, insert, design, page layout. Ini ada reference. Jadi kalian kalau mau membuat daftar isi, masuknya ke sini, ke reference ini ya. Masuk ke tabel ini. Nah, udah. Sebenarnya tinggal milih. Ini cara cepat. Tinggal diambil aja. Custom bisa aja. Jadi tinggal menyesuaikan pengennya nanti seperti apa. Ini bisa di custom, ada berapa level, ada 4 kan? Atau cuma ada 2. Jadi pakainya kalian kalau mau buat daftar isi di poin ini. Di menu reference setelah 1, 2, 3, 4, 5 untuk yang versi 2013 setelah page layout. Oke ini ya. Nah ini nanti update dengan sendirinya. Dia otomatis. Mau pilih yang mana? Nggih, tapi kalau saya biasanya pakai pakai Apa? pakai itu loh. Tuh yang di atas tuh apa namanya? Lupa aku. Yang mana? Itu akan di angka-angka itu ada nih. Pojok kiri sendiri, bawahnya tabel of content. Mana tuh Mas Fadil? Ini ya, saya cacat dulu. Nah ini. Nah pakai ini. Ya ini ada cara. Nah ini cara cepatnya dari Mas Fadil. Jadi memang ada cara cepat. Cara cepat itu kalau secara di teori, kalau teori kan step by step. Nah, kalau Mas Fadil ini dia jalur alternatifnya. Seperti itu ya. Jadi ini nanti bisa disesuaikan. Habis kata pengantar. Terus habis itu di dalamnya ada versi. Jadi bisa disesuaikan aja ya. Sudah pakai itu. Kalau untuk versi. Mungkin lebih enak itu offline. Iya, boleh, silahkan. Saya kan ada di kampus. Saya sekarang ya ada di kampus. Silahkan dijadwalkan kalau bisa beberapa 1 kali pertemuan, maksudnya 1 kali offline bisa materi itu saya persilakan. Hari apa namanya? Ada lagi? Nanti Bu Mei buatkan tutorialnya ya. Kalau halaman tadi Mas Fadil ada ide boleh dibagikan ya, di-share ya. Enggak. Kalau saya biasanya pakai Pexbrick itu. Pexbrick ya. Oke. Boleh. Tapi iya kadang berhasil, kadang masih